dan sempat juga merasa galau, kenapa sih udah usia segini jodoh belum kunjung datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing tentang marriage, tentang persiapan sebelum menikah. Alhamdulillah sekarang saya sudah menikah. Sempat sebelumnya galau seperti teman-teman karena usia sudah 24 ya pada waktu itu, dan mengalami quarter life crisis. Teman-teman pasti yang di usia segitu juga merasakan juga kan ya. Oke, jangan lupa teman-teman, biar saya semangat untuk sharing, teman-teman juga harus subscribe ya video ini biar kedepannya saya akan buat video-video yang lainnya. Saya tidak lebih pintar dari teman-teman, cuma saya pengen berbagi saja, sharing, siapa tahu kondisi saya juga kemarin yang saya alami juga dialami teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengambil langkah untuk selanjutnya seperti apa, seperti itu. Jadi di sini saya sekedar sharing, apa yang baik silahkan diambil, yang tidak baik silahkan dibuat pembelajaran saja. Nah, untuk yang memberikan masukan, saran, atau topik apa yang harus kita bahas ke depannya, silahkan nanti komen di bawah, seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, yang belum tahu ya, nama saya Desi Dwi Ratnasari. Sekarang saya usia 25 tahun, kemarin menikah usia 24 tahun. Pas setelah saya ulang tahun yang ke-25 ya berarti ya. Jadi saya kemarin menikah di usia 25 tahun. Pasti tepatnya akhir tahun 2019 kemarin. Nah, saya akan bercerita bagaimana proses menuju ke sana. Sebenarnya dari dulu saya pengen menikah muda karena saya banyak mengikuti, follow, dan juga melihat video-video di YouTube ataupun juga di sosmed itu gembar-gembor kampanye nikah muda. Bahwasanya kita lihat selebgram, kita lihat artis-artis menikah muda itu sangat-sangat membuat kita pengen banget ya kayak gitu, romantis sekali, bisa kesana kemari bersama pasangan, bisa kuliah bareng, bahkan bisa liburan bareng kayak gitu. Jadi kita pengen gitu ya sebagai akhwat kayak gitu ya, sebagai perempuan, siapa sih yang nggak pengen kayak gitu ya. Jadi sempat terbawa suasana seperti itu, dan sempat juga merasa galau, kenapa sih udah usia segini jodoh belum kunjung datang kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman yang sedang mencari jodoh, bukan mencari ya, lebih tepatnya sedang menunggu sang pangeran ataupun sang permaisuri datang, teman-teman galau. Nah, kita sharing seperti itu ya. Nah, dulu sebelum saya memutuskan untuk menikah gitu ya, saya mencoba untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan dari mulai fisik, rohani, dan juga pikiran ataupun ilmu gitu. Yang paling penting adalah ilmu, niat kita. Selain itu juga harus meminta izin kepada keluarga, terutama orang tua. Jangan sampai niat kita sudah ingin menikah, kemudian kita sudah melangkah sampai sejauh apa, kemudian ternyata orang tua belum tahu kayak gitu ya. Dan pada waktu kita mau dilamar misalnya, ataupun kita mau memutuskan untuk segera menikah, ternyata orang tua belum menyetujui. Nah, jangan sampai seperti itu kayak gitu. Nah, dulu saya sebelum memutuskan menikah juga saya mengikuti berbagai kelas gitu ya, kelas pranikah, baik yang offline ataupun online, seminar-seminar pranikah, training pranikah, ataupun sharing-sharing dengan teman-teman ataupun kakak-kakak yang sudah menikah terlebih dahulu gitu. Nah, teman-teman harus mempersiapkan itu juga. Mungkin yang usianya masih 20 ataupun belum 20 tahun, baru lulus SMA, mungkin belum terfikirkan untuk menikah ataupun apa yang harus dipersiapkan untuk menikah. Nah, saran saya, seberapa usia kalian, minimal 17 tahun, kalian harus terus untuk mempersiapkannya. Karena kalau misalnya persiapannya mendadak, nah kalian nanti akan susah sendiri kayak gitu, karena menikah itu butuh persiapan yang tidak sederhana. Jadi bagi teman-teman yang sedang menanti, siapkan ilmu yang pasti, siapkan manajemen hati, dan juga
persiapkan diri untuk menjemput yang dinanti-nanti gitu. Nah, saya berbagi saja ya, jadi saya dulu ketemu gitu ya, tidak sengaja ketemu di sosmed, ada akun yang saya ikuti itu memposting tentang sebuah buku yang berjudul Inilah Proposal Jodohku. Jadi saya kemudian tertarik, apa sih itu? Nah, meskipun saya juga mengenal gitu ya proposal jodoh, ataupun sebelum menikah itu saya menggunakan proposal ta'aruf karena saya tidak mau pacaran gitu ya. Jadi saya tertarik nih, kok ada sih buku namanya Proposal Jodohku, isinya apa aja ya. Nah, awalnya sih saya pengen beli, tapi ternyata kok harganya lumayan ya bagi sekelas mahasiswa gitu ya, lumayan. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut menjualnya. Keuntungannya saya buat beli sendiri kayak gitu, dan akhirnya ternyata sangat bermanfaat sekali bukunya gitu ya. Jadi beli buku ini tuh tidak membosankan, bukunya itu bisa kita isi dengan apa saja. Jadi kayak kita ibaratnya berkomunikasi gitu ya, berkomunikasi di dalam buku ini kita bisa menggali apa yang kita inginkan, kemudian kriteria apa, juga bisa mengenali diri kita, mengenali jodoh yang kita harapkan kayak seperti itu. Jadi buku ini tuh sangat-sangat bermanfaat sekali kayak gitu. Nah, di sini juga banyak sekali ya. Nah, spoiler nggak apa-apa sih ini. Di sini banyak sekali di daftar isinya. Nah, ini ada mengenal karakter diri, tujuan hidup dan menikah, target menikah, menemukan calon impian. Kalau teman-teman masih bingung calon seperti apa yang teman-teman inginkan, nah di sini ada nih caranya, visi misi pernikahan, kriteria calon impian, ilmu yang harus disiapkan apa aja. Jadi banyak sekali ya ilmu yang harus dipersiapkan. Maka dari itu kita harus tahu, jangan sampai dadakan, jangan sampai kayak tahu bulat gitu ya, digoreng dadakan. Masa menikah mau dadakan? Nah, mungkin lah ya kayak gitu, karena menikah itu adalah ibadah seumur hidup. Jadi kita harus persiapkan dengan maksimal. Ada juga apa yang membuatmu takut. Nah, beberapa teman saya kemarin juga curhat gitu ya, banyak yang sharing bahwasanya dia takut menikah. Karena apa? Karena dia takut mengurus rumah tangga, takut mengurus anak, takut nggak bisa nanti mengurus suami, takut nanti menikah hanya untuk membebani hidup, jadi lebih baik hidup sendiri. Nah, seperti apa alasan-alasan yang membuat takut? Nah, nanti di sini ada. Dan kebanyakan juga mereka takut untuk finansialnya. Jadi finansial adalah